Mohon nasihat Ustadz, bapak saya baru saja meninggal, semoga Allah merahmatinya. Sehingga ibu tinggal sendiri di rumah dan menginginkan agar saya dan suami saya tinggal di rumah ibu agar bisa menemani beliau hidup sendiri yang sudah tua dan sering sakit. Tapi suami saya sepertinya tidak begitu setuju tinggal bersama dengan ibu saya. Bagaimana yang terbaik, Ustadz? Anda punya saudara laki-laki? Jika Anda memiliki saudara laki-laki, abang, adik, dia yang paling memiliki kewajiban. Karena kalau wanita tentu kewajibannya kalau dia sudah menikah, yang pertama adalah kepada suami. Kalau Anda memiliki saudara laki-laki, Anda nasihati mereka. Anda ingatkan. Apa? Bahwa Allah sudah berikan sorga kepada kita. Ini sorga cuma-cuma Allah berikan kepada kita. Ini bukan masalah kewajiban. Siapa yang wajib, siapa yang berhak. Tidak. Ini masalah perebutan. Anda tidak mau masuk sorga. Anda mau mengalah. Sudahlah abang aja lah. Tidak apa-apa abang lebih besar, abang aja yang masuk sorga, saya enggak. Begitu? Enggak bisa. Kalau masalah sorga, tidak bisa ya akhi. Laki-laki itu kalau masalah surga dia akan berebut. Ada seorang sahabat dalam perang Uhud, dia pincang. Tapi dia ingin berjihad. Dinasihati oleh anaknya, jangan. Wahai ayahanda, Allah sudah memberikan uzur kepadamu. Karena kakinya pincang, tidak wajib berjihad, tidak wajib berjuang bersama Rasulullah SAW. Biar kami anak-anakmu. Apa kata dia? Tidak wahai anakku, ini adalah sorga. Tidak mau dia biarkan. Saya akan injak sorga itu dengan kaki saya yang pincang ini. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW mengadukan anaknya yang tidak mengizinkan dia, tidak membolehkan dia pergi berjuang bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau Anda wahai saudariku memiliki saudara laki-laki, dia yang wajib dan jelaskan kepada dia. Jika tidak ada yang mau itu kedurhakaan. Kedua, solusi kedua, jika Anda tidak memiliki saudara laki-laki, maka ajak ibu itu. Kalau suami mungkin tidak mau dia tinggal di sana karena dia sudah punya rumah. Kalau di sana seolah-olah dia menumpang. Dan itu hak dia. Ajak ibu untuk tinggal bersama Anda di rumah. Dan pahamkan kepada suami bahwa ibu Anda juga seperti ibu dia. Dia juga wajib berbuat baik kepada ibu Anda. Nah, ajak dia tinggal di rumah Anda. Bujuk ibu, tapi sulit. Orang tua biasanya tidak mau meninggalkan rumahnya. Yang sudah puluhan tahun dia hidup bersama suaminya. Di sana penuh dengan kenangan-kenangan yang indah. Di sana dia tertawa, di sana dia menangis, di sana dia bahagia, di sana dia berduka dengan suaminya. Berat kalau orang tua biasanya berat meninggalkan rumahnya, tapi berusahalah memahamkan dia. Mudah-mudahan dengan itu kalian suami istri diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah tanggung jawab suami terhadap istri itu 100%? Kenapa Anda ragu? Memang itu yang disebutkan oleh Allah. Sebab dia dijadikan pemimpin, salah satunya selain daripada sifat-sifat kepemimpinan yang Allah berikan kepada dia, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan yang dia infakkan. Jadi istri tanggung jawab suami. Berkenaan dengan sandang, pangan, papan, oh iyalah. Itu kewajiban suami. Jangan mau enak saja. Bagaimana dengan istri yang bekerja? Apakah istri juga ikut memberi nafkah? Inilah dia. Ketika wanita sudah Allah berikan karir terbaik dia. Di rumah. Sebagai pendamping suami. Sebagai pemimpin anak-anaknya. Pendidik. Sudah diberikan tempat bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu melamar kerjaan kemana-mana. Dia sudah lamar pekerjaan kepada suaminya dan diterima.
sesuai kriterianya, dia memenuhi syarat, sudah ada pekerjaan. Apalagi? Ketika sang istri tidak ada kebutuhan yang darurat, tidak ada udzur syar'i, suami pun tidak menginginkan sebenarnya. Kalau seorang laki-laki sejati, dia pasti tidak menginginkan selagi dia mampu. Lalu wanita ini masih sibuk juga, dia bekerja, bercampur baur di sana. Kadang-kadang dengan pria-pria yang bukan suaminya, dari pagi sampai petang di kantor, di mana-mana bekerja. Dia juga punya nafkah. Ketika sunnatullah ini, syariat Allah ini sudah mulai dilanggar, ketika itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Wanita mulai merasa berkuasa. Maaf saudariku, mulai merasa mampu. Terserah abang, kalau tidak mau saya bisa cari duit sendiri, kata dia. Makanya sekarang kalau suami mau menghajar istrinya, sudah tidak diberi nafkah, diancam tidak diberi nafkah kalau suaminya istrinya nusyuz misalnya, durhaka kepada dia, tidak diberi nafkah atau tidak dilayani. Istrinya gampang-gampang saja, terserah abang. Saya duit bisa cari sendiri, baju beli sendiri, saya juga bisa ngontrak, saya bisa apa. Bisa-bisa nanti suaminya lagi, kalau abang seperti itu sudah, abang pergi aja. Kalau sudah seperti itu, di mana letak rajulah seorang itu? Kepemimpinan dia sebagai seorang laki-laki. Maka saya nasihatkan, wahai saudara-saudariku, jika suami sudah mencukupi kebutuhan Anda, suami tidak boleh pelit. Kebutuhan wanita bukan hanya sekedar makan saja. Lebih dari sekedar makan. Dia wanita, banyak kebutuhan-kebutuhannya, Anda penuhi kebutuhannya. Dan ketika istri juga qanaah, sudah cukup. Apalagi yang dicari? Lain halnya misalnya rezeki yang didapat oleh suami belum mencukupi. Mau tidak mau istri membantu dia, diizinkan oleh suami. Pekerjaannya pun tidak bertentangan dengan syar'i, tetap terjaga agamanya, silakan. Atau dia seorang wanita yang keahlian dia dibutuhkan oleh wanita muslimah juga. Sebagai pendidik bagi anak-anak di sekolah. Anak-anak TK misalnya, ya itu membutuhkan. Atau mendidik di sekolah-sekolah khusus wanita. Atau dokter bagi para wanita, atau bidan, dan segala macam yang memang dibutuhkan oleh wanita. Tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh wanita dan dia punya keahliannya. Suaminya mengizinkan dan tetap terjaga agamanya, aman dari fitnah. Silahkan, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi dia. Tapi tetap wanita walaupun dia memiliki harta yang banyak, meneladani wanita-wanita seperti istrinya Bilal, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka wanita-wanita yang kaya, suami mereka miskin. Tetapi mereka berusaha membantu suaminya. Bahkan dia bertanya, ya Rasulullah boleh tidak kami bersedekah untuk suami kami? Dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka tetap memuliakan suami-suami mereka. Benarkah uang suami, uang istri, dan uang istri? Benarkah uang suami, uang istri, dan uang istri, uangnya istri sendiri? Saudariku, uang suami adalah uang suami kecuali yang telah diberikannya kepada Anda. Kalau dia sudah berikan kepada Anda, itu menjadi hak Anda. Tapi kalau belum, itu punya dia. Maka tidak boleh Anda ambil tanpa izin dia. Itu mencuri. Kecuali suami Anda tipe suami yang pelit, tidak memenuhi hak-hak Anda dalam nafkah. Ketika itu kondisi darurat seperti itu diizinkan oleh Rasulullah, mengambil tanpa izin itu pun sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Seperti istrinya Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah SAW karena suaminya pelit. Rasulullah izinkan ambil dari uangnya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau seandainya harta suami adalah harta istri, tentu tidak perlu dia minta izin, minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Tinggal main ambil aja kan. Tapi karena dia paham. Istri Abu Sufyan ini, Hindun ini paham. Ini bukan harta saya, ini harta suami saya. Takut dia, kalau dia ambil takut berdosa dia. Dia tanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda. Harta istri juga adalah harta istri. Tidak boleh, haram bagi suami menggunakan, memakai harta istrinya tanpa keridhaan dan seizin istrinya. Dan istri tidak berkewajiban memberi nafkah. Kalau dia membantu,
Itu tatawuan, sukarela dari diri dia. Yang wajib adalah sang suami. Kadang-kadang salah dalam memahami ini, akhirnya kasihan bapak-bapak ini. 100% duit dia dikasihkan ke istrinya. Nanti, Dek, minta uang bensin. Oh, minta uang bensin kepada istrinya. Istrinya yang menggaji dia lagi. Abang mau beli pulsa, minta duit. Waduh, kasihan. Bagus dia kalau, saya cinta sama istri saya Ustaz, 100% duit saya berikan. Kalau sukarela silahkan, baik, itu bagus, enggak apa-apa. Ya, tetapi harus dipahami oleh sang istri juga, dia tidak berhak menuntut 100% harta suaminya harus diberikan kepada dia. Tidak. Kewajiban suami adalah memenuhi nafkahnya, kebutuhan dia sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang di bawah tanggung jawab seorang suaminya dipenuhi. Dan tidak boleh pelit suaminya. Selebih itu, harta suami adalah wewenang suami. Terserah suami, mau dia infakkan, memberi orang tuanya, memberi keluarganya, mau bersedekah, mau apa. Yang jelas, kewajiban dia kepada anak istrinya tidak terganggu. Nah itu. Jadi kalau gitu nggak wajib dong istri tahu berapa penghasilan suami. Ya nggak harus. Kalau tahu nggak apa-apa, tapi bukan harus lapor semuanya kan. Enggak. Nah, ya, karena kadang-kadang karena kesalahpahaman ini akhirnya terjadi permasalahan di rumah tangga. Kita harus paham hak kewajiban masing-masing, itu harus paham.